Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tri. Hari ini kita akan belajar membuat pola cap ya. Modelnya seperti pada gambar ya. Jadi ini sebenarnya termasuk model cap basic ya, atau yang model standar. Nah, sekarang kita mulai saja. Kita siapkan dulu pola dasar sesuai dengan ukuran badan kalian masing-masing ya. Pertama, dari titik leher kita masuk 2. Ini opsional ya. Kalian boleh masuk 1 atau boleh juga tidak masuk, juga tidak apa-apa, tergantung selera kalian ya. Jika tidak masuk berarti kerahnya lebih ketat ke leher ya. Sini saya bergeser 2 dan kita bentuk garis leher yang baru. Selanjutnya dari ujung bahu kita keluar 1, kita perpanjang, kita keluar 1, ini 1 ya. Kemudian dari titik 1 ini kita tarik garis tegak lurus ke bawah sejajar dengan garis tengah belakang ini ya. Sejajar itu berarti dia lurusnya sama ya. Jadi bukan miring atau agak menyerong gitu ya, tapi lurus seperti garis ini ya. Jadi sejajar ya. Sebesar ukuran 8 sampai 10 cm. Jadi ini adalah 8 sampai 10 cm. Dari sini kemari 8 sampai 10 cm. Kemudian kita tarik garis tegak lurus ke samping, atau berarti ini adalah membentuk siku-siku sebesar 8 sampai 10 cm juga ya. Jadi ini 8 sampai 10 cm juga. Jadi jika kalian yang garis ke bawah ini 8 cm, maka yang kemari juga 8 cm. Kalau dari sini kemari 9, berarti ini juga 9. Jadi sama ya. Jadi ini kurang lebih segitiga sama kaki ya. Jadi garis yang miringnya sama. Kalau jadiin segitiga, ini adalah garis miring ya. Nah, ini kemudian kita hubungkan. Selanjutnya dari sini kemari kita ukur, kemudian kita bagi 2. Ini dibagi 2 ya. Selanjutnya kita tarik garis dari titik sudut kemari melewati titik tengah ini. Kita perpanjang dahulu, kita belum tentukan berapa ukurannya. Seperti ini ya. Selanjutnya kita tentukan panjang capnya ya. Di sini berdasarkan gambar itu kurang lebih di pinggang ya. Di sini saya akan naikkan sedikit dari titik pinggang ini, kita naik 2 cm ya. Jadi panjang capnya yang saya buat adalah di atas pinggang 2 cm. Kalau kalian ingin pas pinggang juga nggak apa-apa. Nah, dari titik pinggang ini kita keluar sekitar 1 sampai 2 cm. Ini 1 sampai 2 cm. Ini fungsinya untuk membuat cap lebih lebar ya. Di bagian belakangnya jadi dia agak melebar. Nah, ini untuk naik 2 cm nya mungkin dari sini saja ya. Dari sini naik 2 cm. Jadi sini naik 2 cm.
Nah, dari titik 2 cm yang miring ini kita buat sedikit siku-siku ya. Kita buat siku-siku seperti ini. Jadi ini adalah siku-siku ya. Kemudian kita hubungkan ke garis yang ini. Nah, ini panjangnya bisa kalian tentukan berapa ya, terserah kalian. Kalian bisa ukur juga, misalnya panjang tangan kalian berapa, bisa kalian pakai. Asal jangan melewati garis pinggang ya. Jadi jangan sampai nanti hasilnya lebih panjang dari garis pinggang. Kurang lebih itu dari pergelangan tangan bisa naik sekitar 10 sampai 20 cm ya. Misalnya panjang tangan kalian 50, jadi 50 dikurang 20 berarti dari sini kemari bisa 30 cm atau 50 dikurang 10 cm, tergantung selera aja ya. Di sini saya tentukan sekitar 30 ya. Kemudian kita bikin siku-siku, kemudian kita hubungkan dengan garis yang ini. Seperti ini ya. Jadi saya ulangin ya, panjang ini bisa kalian tentukan tergantung selera kalian ya. Kalau saya biasanya ukur panjang tangan dikurang 20 atau dikurang 10 cm. Seperti ini ya. Selanjutnya ini yang bagian bahu sini kita bentuk ya. Jadi dia nggak menyudut gini, dia agak melengkung. Seperti ini ya. Nah, ini udah selesai ya. Kita bisa beli warna. Tengah belakang ini bukan lipatan ya. Jadi nanti ini ada jahitan di tengah belakang. Ini tidak sudut ya, tapi agak melengkung. Seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita bikin yang badan depannya ya. Nah, untuk badan depannya dari titik leher kita masuk 2 ya. Karena punya saya kan masuk 2 ya. Disamakan ya, kalau kalian tidak masuk berarti tidak perlu masuk. Dan tengah depan ini juga tergantung selera ya, mau turun 1 boleh, tidak turun juga tidak apa-apa. Selanjutnya dari ujung bahu kita keluar 1 ya. Jadi untuk menyamakan ukuran dengan yang belakang. Ini keluar 1. Kemudian sama seperti yang belakang tadi, kita buat garis tegak lurus ke bawah sejajar dengan garis tengah depan sebesar 8 sampai 10 cm.
Kemudian kita buat siku ya kemari sebesar 8 sampai 10 cm juga. Disamakan ya, kalau sini 8 ini juga 8 ya. Kemudian kita tarik garis, dan ini juga sama dibagi 2. Kita ukur, kemudian kita bagi 2. Kemudian kita tarik garis. Nah, untuk yang depan sini kita tarik garis sebesar ukuran ini ya, kita samakan. Jadi dari sudut sini kita ukur berapa senti. Kita samakan ya. Jadi dari sini ini misalnya Y, berarti dari sini kemari adalah Y aksen, artinya ukuran ini adalah duplikat dari ukuran yang belakang. Nah, selanjutnya ini kita buat siku-siku. Nah, untuk yang depan sini bisa kalian samakan ukurannya dengan yang belakang, naik 2. Tapi karena ini terlalu tajam, saya naiknya agak tinggi ya. Di sini dari titik pinggang saya naik sekitar 3 cm ya. Garis tegak lurus ke samping, dan ini kita bentuk. Ini ya, ini adalah siku-siku ya. Jadi kalau kalian ingin lebih ke bawah juga boleh ya. Jadi misalnya kalian inginnya lebih ke bawah, ini saya naik 3 cm dari pinggang, atau boleh juga hanya naik 1 cm. Jadi tergantung selera ya, juga dilihat dari manisnya seberapa atau bentuknya bagusnya tuh seberapa. Kita bisa lihat dari pola kita sendiri ya. Seperti ini ya. Jadi berapa naiknya itu tidak harus patokan seperti yang saya buat, tergantung pola kalian ya. Kalau kalian rasa naik 2 udah bagus ya, boleh naik 2. Kalau misalnya kalian ingin jatuhnya di pinggang ya, tidak perlu dinaikkan lagi. Paham ya? Tapi ingat, yang bagian sini harus disamakan. Nah, ini depannya juga udah selesai ya. Dan jangan lupa yang bagian ujung bahu ini adalah melengkung ya, tidak sudut. Kita beri warna. Bagian depan bukan lipatan ya.
Dan perhatikan ya, jadi secara keseluruhan ukuran samping sini dari bahu sampai sini itu ukurannya sama dengan dari yang depan, dari sini sampai ujung sini ya. Jadi kalian harus cek lebih dahulu sebelum potong ke bahannya. Dan ini udah selesai. Oh ya, kita buat lapisan dulu ya. Jadi bagian depan ini akan ada lapisan. Lapisannya kurang lebih 5 sampai 6 cm. Jadi seperti ini ya. Sekarang kita buat kerahnya terlebih dahulu ya. Ini kerahnya kurang lebih sama seperti kerah Shanghai ya polanya. Kita buat garis siku-siku dahulu. Kita ukur leher belakang ya. Leher belakang ada berapa, juga leher depan. Ini 10. Kita beri nama M ya. Dari sini kemari 10. Ini kita beri nama N. Di sini saya dapat 14. Selanjutnya kita ambil ukuran dari garis sini, dari ujung sini sampai kemari adalah M ditambah N. Jadi ukuran setengah leher belakang ditambah setengah leher depan, M ditambah N. Kurang lebih 4 ya. Kemudian ini dibagi 3. Ini dibagi 3 ya. Nah, dari titik ujung sini kita naik sini, saya naik kurang lebih 2 cm. Jika kalian ingin leher kerahnya lebih ketat ke leher, bisa naik 3 cm ya. Bisa juga naik hanya 1 cm jika kalian ingin lebih bentuknya tuh lebih longgar. Di sini saya naiknya 2 cm. Ini naik 2 cm. Kemudian dari titik ini kita kasih tanda ya. Nah, berdasarkan model bagian depannya itu dia melebihi tengah depannya. Ini kita perpanjang sekitar 4 sampai 5 cm. Sesuai selera aja ya. Jadi ini kita perpanjang 4 sampai 5 cm. Dari sini kemari 4 sampai 5. Karena modelnya kan dia diperpanjang ya, seperti kalian lihat di gambar. Nah, kemudian kita ambil ukuran tinggi kerahnya. Ini juga selera ya. Biasanya kalau berdasarkan gambar itu kurang lebih 3 sampai 3,5 cm ya. Di sini saya pakai ukuran 3,5. Jadi di sini 3,5 ya.
Kemudian kita bentuk siku-siku ya. Yang ini adalah tengah belakang ya. Tengah belakang wajib siku-siku ya. Yang sudut sini juga kita perbaiki bentuknya seperti ini ya. Ini kita beri warna. Tengah belakang adalah lipatan. Tapi bagian pola leher ini dia kanan kiri panjangnya nggak sama ya. Setelah jatuh di depannya, ini saya akan jiplak dahulu di doslak agar kalian lebih paham ya. Nah, ini udah saya jiplak. Jadi tadi ini yang pola kerah. Titik yang ini adalah titik tengah depan ya. Jadi yang diperpanjang 4-5 cm itu hanya satu sisi. Sedangkan sisi yang lain hanya sampai batas ini. Jadi seperti ini ya. Ini dia sampai ujung sini. Nah, untuk yang sisi yang ini dia hanya sampai batas ini ya. Paham ya? Jadi nanti pas dipasang dia seperti ini. Ini dia yang sini dia akan jatuhnya di tengah, di bagian titik tengah depan. Nah, ini ada lebihannya di sini. Dipaham ya? Nah, selanjutnya saya akan diplak pola capnya. Jadi seperti ini ya. Ini sudah dijiplak. Nah, ini nanti maunya cap ini bagian samping sini dia tidak ada jahitan. Jadi nanti sambungannya itu ada di bagian tengah belakang dan di bagian bahu. Sedangkan bagian tangan sini dia tidak ada jahitan alias potongannya menyambung. Jadi ini kita akan lem dahulu ya, untuk menggabungkan badan belakang dan badan depan. Jadi seperti ini kita satukan ya. Dan ujung sini, karena ini siku-siku, pasti dia akan rata ya. Jadi ini adalah pola yang akan kita pakai. Kita beri warna dahulu. Nah, untuk bagian belakang sini, ini sebenarnya kalian bisa pakai lipatan, bisa juga pakai apa putus ya, atau disambung. Di sini kan dia siku-siku, jadi kalau buat lipatan dia hasilnya juga bagus ya. Jadi opsional ya, mau lipatan atau putus itu tergantung selera, juga tergantung bahan kalian. Kalau misalnya bahannya tidak cukup, kalian bisa jahit potong putus dan dijahit sambung ya. Karena ini kalau dia lipatan otomatis dia boros bahan ya. Jadi seperti ini ya. Jadi pola yang kita potong ke bahan adalah pola yang sudah digabung badan belakang dan badan depannya. Paham ya? Nah, untuk cara jahitnya seperti ini ya. Ini anggap saja bahan. Kita potong 2 lembar ya, untuk sisi kiri dan sisi kanan. Seperti ini. Nah, ini
2 lembar ya. Jadi cara jahitnya, jika kalian model belakangnya putus, berarti ini digabung dahulu. Kita jahit dulu bagian tengah belakang. Kalau lipatan berarti ya udah tidak perlu dijahit ya. Nah, seperti ini ya. Nah, selanjutnya baru kita jahit sisi yang ini ya. Jadi ini kan titik leher ya, titik leher, dan ini adalah bahu. Berarti bahu dan bahu kita ketemukan, itu ini dijahit seperti ini. Jadi dari sisi sini jahit. Usahakan saat jahit kemari ini jangan sampai membentuk lancip sudut ya. Jadi kalian jahit dari ujung leher sini ke bahu, di sini dia landai ya, jadi melengkung. Jangan sampai bentuk sudut, nanti kurang manis hasilnya, karena dia kan area bahu, jadi maunya dia melengkung. Jahit seperti ini, dan yang sini juga berarti seperti ini. Nah, kalau bahunya sudah dijahit, selanjutnya kita pasang lapisan. Lapisannya sudah diberi Vaseline ya. Kita pasang seperti ini ya. Jadi ini sisi kain yang bagus, sisi kain yang bagus. Nah, ini Vaseline posisinya menghadap ke atas ya. Jadi kain yang bagus ketemu kain yang bagus, kita jahit standar aja boleh. Bagian sini kemudian belok kemari. Jadi tengah depan kemudian kemari belok. Setelah itu ini bisa dibalik. Yang atas jangan dijahit ya. Setelah itu bisa kita balik seperti ini. Sisi kiri dan kanan sama dijahitnya. Nah, kalau sudah dijahit ininya lapisannya, baru kita pasang kerah Shanghai-nya. Caranya sama seperti yang sudah ya. Pasti kalian sudah paham ya. Jadi cara jahitnya simple ya, tidak terlalu rumit ya. Sampai di sini paham ya. Nah, untuk bawahnya kalau kalian pakai kampuhnya 4 cm boleh disom, atau kalau misalnya terlalu besar cukup kampuhnya bawah 2 cm terus dijahit lipat juga boleh. Mana yang menurut kalian paling bagus ya. Nah, jadi sampai di sini dahulu pelajaran kita hari ini. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.